Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya di pembahasan terkait dengan mata kuliah entrepreneurship, kewirausahaan dengan topik mencari gagasan usaha. Oke. Oke, di dalam mencari gagasan usaha ini ada beberapa yang akan kita sampaikan terkait materi kali ini, yaitu menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru, gagasan usaha baru, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, kelompok konsultatif, kelompok pelayanan, dan kelompok analitis. Ini nanti kita menjelaskan diagramnya, ya, diagram kelompok orang yang memiliki karakter dalam 4 diagram yang berbeda. Berikutnya menjelaskan ide usaha dari imitasi, ya, atau teori ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke, baiklah. Metode ATM ini kita mempelajari bisnis yang sudah ada. Bagaimana yang saat ini ada yang sudah berhasil dan mungkin perlu kita modifikasi nantinya. Bisnis yang sudah ada ini tidak hanya meniru semata-mata, tapi ada beberapa perbaikan dalam hal yang masih kurang, ya. Dan mungkin ada sesuatu nilai baru yang bisa ditawarkan dari hasil mengamati atau mempelajari bisnis yang sudah ada ini. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu bisnis. Jadi ini terkait dengan proses dari input sampai output bisnis tersebut seperti apa, sehingga kita bisa mencari peluang untuk melakukan perubahan atau inovasi di dalam proses input maupun output suatu proses bisnis, ya. Dan yang ketiga, menganalisis tren populasi dan data demografi. Jadi ini tren populasinya seperti apa, data demografi, di mana saat ini segmen pasar kita itu yang paling banyak mungkin yang belum terlayani, apakah anak muda, orang dewasa, atau anak-anak, ya. Mungkin contohnya di masa tahun 80-an mungkin banyak anak-anak, pada saat itu baby boomer, ya, baby booming, ya, pada saat itu banyak anak-anak, dan mungkin segmen pasar anak ini sangat menarik karena cukup luas, sehingga pada saat itu mungkin produk yang terkait dengan segmen pasar anak yang mungkin bisa kita tawarkan, ya, mainan anak-anak, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. Dan untuk tahun 90-an atau mungkin saat ini 2020-an, ya, mungkin kita melihat demografi yang paling banyak anak milenial, gitu, ya. Apa nih kira-kira yang mereka butuhkan, dalam hal ini bisa kita create menjadi sebuah produk, ya, atau jasa yang mereka butuhkan saat ini. Dan berikutnya mengkaji tren ekonomi. Dalam proses ATM ini juga kita juga perlu mengkaji tren dari ekonomi, seperti apa sih tren ekonomi saat ini, yang terkait mungkin, ya, sebenarnya masih terkait dengan preferensi pasar, ya. Konsumennya yang suka barang yang cepat jadi, katakanlah dulu ada mie instan, dan mereka menggunakan teknologi yang memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Contohnya mungkin muncul rice cooker, itu juga salah satu bentuk hasil preferensi konsumen saat ini, ya. Dalam hal ini di tren ekonomi juga menjadi pertimbangan, ya. Dan mungkin kedepannya karena awareness terhadap lingkungan hidup, sehingga
banyak konsumen yang peduli lingkungan, yang juga bersama-sama berusaha menjaga perubahan iklim, climate change ya, yang menyebabkan pemanasan global, sehingga tren ekonomi terkait dengan kebutuhan produk yang ramah lingkungan ini menjadi kajian tren ekonomi yang terbaru. Dan mungkin ke depan ada sesuatu yang baru terkait dengan tren ekonominya seperti apa. Ya. Terus meniru dan memodifikasi 4P juga kita bisa memodifikasi dari bauran pemasarannya, place, price, product, dan promotionnya. Oke, itu metode ATM yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencari atau menemukan gagasan usaha baru. Oke, ini dijelaskan terkait modifikasi 4P atau bauran pemasarannya. Sebenarnya diawali kita menganalisis apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Konsumen saat ini ingin sesuatu yang seperti apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, trennya seperti apa, keinginannya apakah berubah ya. Contohnya dulu orang tidak suka produk yang sehat gitu ya, produk sehat. Dalam hal ini untuk saat ini karena banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan, climate change dan sebagainya, sehingga mereka akan peduli kepada mereka lebih prefer, lebih suka terhadap produk yang peduli lingkungan dan mungkin lebih sehat dibandingkan produk yang sebelumnya. Bagaimana cara memuaskan konsumen itu menjadi pertanyaan untuk memodifikasi 4P juga nantinya. Apakah cara terbaik untuk memuaskan ya? Apa yang diinginkan, bagaimana cara memuaskan, dan apakah cara-cara terbaik untuk memuaskan konsumen tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa konsumen akan selalu mempunyai keinginan ya. Konsumen memiliki keinginan, dalam hal ini bisa dikatakan menjadi sebuah masalah yang dihadapi konsumen yang belum terpecahkan, yaitu keinginannya mungkin sesuatu yang belum terpecahkan atau belum terselesaikan dengan produk atau jasa yang ada saat ini. Di ketidakadaan dalam hal ini adalah dalam gap tersebut, ya, apa produk jasa yang dapat ditawarkan untuk menjawab solusi yang awalnya jadi permasalahan, ya ini emotikonnya sedih, ya. Ada masalah dalam hal ini keinginan yang belum terpenuhi. Dalam keinginan atau gap yang belum terpenuhi itu apa sih solusinya, ya, sehingga dia menjadi tersenyum, ya, emotikonnya dalam hal ini puas dalam mengkonsumsi produk atau jasa kita. Apa produk yang akan ditawarkan? Inilah titik di mana kita mencari gagasan usaha baru. Ya, mungkin saat ini sudah banyak produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi ada sesuatu atribut atau keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Mungkin di situ bisa kita tambahkan. Atribut apa yang mungkin bisa membuat nilainya semakin baik, positif, sehingga konsumen semakin puas. Oke, ini contoh-contoh bagaimana kita mencari, mendesain sebuah produk atau jasa baru. Dalam hal ini analisis dimensi. Contohnya, ini kita lihat bahwa ada tinta nih, tinta saat ini cepat kering. Nah, kita mencari solusinya. Apakah bagaimana cara membuat tinta yang tidak cepat kering? Atau sebaliknya memang ada yang membutuhkan tinta cepat kering kan gitu. Sebenarnya tergantung segmen pasar atau kebutuhan dari konsumen. Kalau permasalahannya tinta cepat kering ya, badan dalam hal ini
Ini salah satu contoh produk inovatif. Maksudnya bentuk dari produk tersebut kita bisa membuat warna-warni ya, yang mungkin biasanya hanya hitam dan putih, kita bisa buat warna-warni. Atau sebaliknya, yang biasanya warna-warni, kita bikin yang berbeda dari yang sebelumnya. Dari tutup, mungkin bahan yang tadinya hanya banyak plastik gitu ya, bisa kita ganti dengan kayu atau yang lain ya. Intinya sesuatu yang baru. Atau sebaliknya, kalau kebanyakan produk itu dari kemasan atau tutup, kalau ini kebetulan contohnya bolpen, ya mungkin dari bahan, mungkin ini berbeda dengan bahan yang sebelumnya. Fungsi atau ini dari fungsi sebuah bolpen, ini contohnya bisa kita tambahkan fungsi apa lagi selain sebagai bolpen. Ini kebetulan kayaknya lebih kepada dia menambah lampu, mungkin lampu sorot pointer untuk ya bisa pointer, juga bisa jadi center, dan ini ada radionya ya. Memang tidak terbayang sebelumnya sebuah bolpen bisa menjadi alat yang lain, ada atribut atau fungsi-fungsi yang lain. Oke, ini contoh dari analisis dimensinya, bentuknya, dari bentuk yang awalnya tadinya mungkin kalau radio itu pasti kotak gitu ya, sekarang sudah tidak seperti itu. Kita bisa merubahnya dalam bentuk kombinasi bolpen. Ini analoginya sepeda, perkembangan sepeda menjadi sebuah mobil merupakan salah satu bentuk upaya inovatif ya dalam berusaha menginovasi dari produk yang sudah ada sehingga akhirnya menjadi sebuah mobil ya. Oke. Ini truk dan foto ya. Ini dalam hal ini kolom dari sebuah truk, mungkin truk sampah dan sebagainya, mungkin di Surabaya juga sudah banyak ya. Di situ ada pemanfaatan kolom atau tempat display ya di sebuah truk yang menganggur, sebelumnya belum pernah terbayangkan bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk iklan di sana ya, sehingga iklan tersebut bisa muter seluruh kota dan sebagainya sehingga bisa mencapai audiens atau target market kita. Oke, ini sebelahnya ini pembersih kaca. Oke. Mungkin pembersih kaca ini awalnya hanya membersihkan khusus kaca, tetapi bisa jadi kita rubah atau kita tambahkan manfaatnya, media yang bisa dibersihkan tidak hanya kaca, mungkin bisa stainless, kayu, dan sebagainya. Sehingga produk ini bisa menjadi produk baru yang bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen yang tadinya punya masalah pembersih kaca khusus, pembersih kaca lantai khusus, perabotan khusus gitu ya, beda-beda maksudnya. Sehingga ada keinginan konsumen menginginkan satu produk untuk semua cairan pembersih gitu. Nah, ini salah satu bisa kita upayakan menjadi sebuah produk baru. Berikutnya dari kemasan. Kemasan itu kan macam-macam nih. Dari desain kemasan yang kita rubah sedikit aja sudah salah satu bentuk upaya memperbaharui atau inovasi. Sehingga menjadi menarik kemasan itu. Sehingga kalau kita lihat dari kemasan ini sangat mungkin akan bervariasi ya produk satu dengan produk yang lain karena mereka sudah melakukan upaya menginovasi dari kemasan ya. Kalau dulu mungkin yang standar hanya bundar aja nih, bundar yang buat semprotan burung ya atau tanaman ya, itu yang standar ya. Nah, ini kalau cuma seperti itu kan kurang menarik konsumen ya, sehingga tidak ada nilai bagi konsumen untuk menarik untuk membelinya ya, tertarik untuk membeli.
Bentuk atau bahan, dari bentuk dan bahannya juga menjadi pertimbangan. Bisa kita menjadikan alternatif dari bentuk dan bahan yang bisa kita rubah. Bentuknya dirubah, kemasannya dirubah, bahannya pun bisa kita rubah. Apakah dengan bahan yang berbeda akan semakin lebih menarik. Dan cara membersihkan, caranya mungkin dari produk ini, membersihkan kaca biasanya harus dilap 2 kali sampai kering mungkin. Ini cukup 1 kali. Atau bahkan mungkin saudara bisa menemukan alat pembersih kaca, cara membersihkannya tidak perlu dilap kering-kering sendiri. Ya, itu mungkin jadi bisa menjadi alternatif pilihan usaha atau produk baru yang bisa kita temukan ya, bagaimana formulanya. Oke. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif ini bagaimana kita menganalisis produk atau jasa atas persaingan yang ada saat ini. Ya, mungkin dengan cara ini breakdown, rakit kembali, analisis proses, dan analisis biaya. Ini menjadi kekuatan untuk apakah dengan upaya ini bisa bersaing dengan produk yang sudah ada. Contohnya kalau breakdown itu mungkin dia berusaha melepaskan kembali dan merangkai ulang dan menjadi sesuatu yang baru, dan itu menjadi daya saing atau daya kompetitif dengan produk yang ada. Ya, breakdown dan rakit kembali. Atau analisis prosesnya, proses dari pembuatan. Dari proses pembuatan itu apakah ada tahapan yang bisa kita minimalisir atau kita hemat dalam proses tersebut. Ya, mungkin lebih sederhana, lebih simple, bisa memotong biaya proses. Nah, itu juga menjadi pertimbangan, dan akhirnya jatuhnya pada biaya, analisis biaya. Kalau ada proses yang dipotong dan tetap mempertahankan kualitasnya, ya mungkin bisa menjadi keunggulan kompetitif dari segi biaya, mungkin bisa menjadi pertimbangan analisis kompetitif. Oke, selera saat ini, ini inovasi pastinya, suasananya harus lebih nyaman, kemasannya harus lebih menarik, ya, sehingga harapannya nantinya bisa jadi pemenang, ya. Selera saat ini yang ada itu produk yang inovasi, produk yang baru, yang unik, yang belum banyak ada, sehingga itu yang perlu kita upayakan. Suasana yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Suasana apakah ini? Kalau dari gambarnya ini mungkin ini persaingan apa namanya, semacam kalau di Bandung saya lupa namanya, tempat hiburan angklung atau sebuah produk angklung, ya. Ini dalam hal ini kalau suasana nyaman lebih ke pertunjukan, ya, yang awalnya mungkin pertunjukan angklung kurang begitu nyaman, kita bikin suasana yang lebih nyaman. Dan kalau kemasan, terkait kemasan menarik ini, ya tergantung dari produk atau jasa. Kita mengemasnya lebih menarik sehingga konsumen lebih tertarik untuk mencoba produk atau jasa kita, ya. Oke. Sawung, ya. Oh ya, saya lupa sawung. Sawung angklung, ya. Oke. Oke, inovasi. Ini salah satu bentuk inovasi. Ya, saya sudah jelaskan, ternyata ada pemanfaatan ruang kolom khusus, kolom dari bak truk sampah yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas periklanan, ya. Oke, ini terkait dengan kuadran karakter, ya.
Sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Ya. Ini sebenarnya ada kuesionernya yang mungkin kita bisa simpulkan bahwa ada kuadran yang atas ini introvert, ya, dan yang bawah ini extrovert. Ya. Orang yang introvert lebih cenderung suka atau lebih tepat untuk melakukan aktivitas produksi, ya. Dan extrovert lebih ke distribusi atau promosi, ya, kalau di marketing. Sedangkan semakin ke kiri, ya, ini orang yang memiliki dedikasi, ya, dan lebih pas untuk usaha di bidang pelayanan. Dan sebelah kanan, semakin ke kanan, ini akan mengarah orang yang memiliki karakter dominan, ya, dominasi, sehingga dia suka mengarahkan, ya, sehingga pasnya dia bekerja atau berusaha di bidang pengarahan. Ya. Ini masing-masing dari sumbu ini ada 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran K ini adalah orang yang introvert. Introvert itu tidak suka bergaul, tetapi dia lebih suka dari sumbu X-nya, dia lebih suka ke pelayanan, dedikasi, mengabdikan diri, ya, mengalah, lebih suka mengalah. Dalam hal ini orang konvensional, ya, tipe konvensional, K ini konvensional, lebih pasnya dia dalam analitis, ya. Dia mungkin kalau bekerja di bidang analitis lebih sesuai karena orangnya tidak suka bergaul, dia ingin berkonsentrasi, ya, sehingga ilmuwan juga ada di posisi sini, dia suka lebih bekerja sendiri, ya. Oke, dan yang D atau dominan, nah ini orang-orang yang kreatif, ya. Dia berusaha berusaha juga, salah satu karakternya introvert, dia lebih fokus pada tujuan, ya, dan orangnya cukup kreatif. Bidang usaha kelompok kreatif ini lebih ke industri rumahan, bisa industri besar pun juga demikian. Bidang-bidang usaha dalam sektor produksi antara lain mungkin bidang makanan dan minuman, kerajinan, logam, ini pertanian, peternakan, dan hasil-hasil tambak, banyak rajutan, sablon, dan sebagainya. Dan yang konsultatif, P ini populer, ya. Populer ini atau populis, ya. Ini kelompok orang yang sesuai di bidang konsultatif, ya. Mengarahkan, dia extrovert, suka bergaul dengan banyak orang, sehingga dan dia juga dominan, suka mengarahkan, dalam hal ini berusaha menjadi orang yang paling dominan di antara orang yang lain, sehingga dia pas dalam bidang usaha konsultatif, ya. Sebagai konsultan, ya, dia lebih pasnya di sana. Terus yang tipe T ini kelompok kelompok teknis berarti bidang usaha kelompok pelayanan. T ini, wait a minute, saya lupa nih, ya. T konvensional, K konvensional, T ini tenang, ya, tipe tenang.
Orang yang tipe tenang ini dia orangnya extrovert, suka bergaul dengan banyak orang, dan lebih berusaha melayani orang lain, sehingga dia lebih tepat bidang usaha yang dia lakukan di bidang servis, jasa, pelayanan, ya, servis mobil, pelayanan apapun, rumah sakit, restoran, itu di bidang jasa dia lebih tepat, cenderung menyukai kegiatan itu. Oke, ini diagram karakter, bakat, keterampilan, dan hobi yang bisa membedakan tipe usaha yang bisa kita lakukan. Ini salah satu bentuk upaya membagi ya dari segi karakter. Tapi apakah boleh Pak orang konsultatif berusaha di bidang servis jasa? Boleh saja ya. Cuman ini hanya untuk menekankan orang karakter tertentu memiliki dominan dalam diagram yang mana, ya, konvensionalkah, dominan, populis, atau tenang, ya. Sehingga masing-masing memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakternya. Kalau sesuai karakternya, kemungkinan besar usahanya akan berjalan lebih baik dibandingkan tidak sesuai dengan karakternya, merasa terpaksa dan sebagainya. Tapi memungkinkankah yang lain? Mungkin sekali, mungkin. Dalam hal ini hanya matching karakter. Kalau istilah lainnya adalah panggilan jiwa, matching panggilan jiwa dengan jenis usahanya. Itu ngepaskan ya, matching, ngepaskan. Oke. Itu dari kuadran tadi, berada di kuadran kepribadian manakah Anda? Lebih dominan introvert dan dominan, atau introvert dedikasi, ekstrovert dominan, atau ekstrovert dedikasi. Tergantung apa jenis usaha yang cocok untuk karakter atau kepribadian yang Anda miliki. Oke. Hubungan kreativitas, ide, dan peluang. Kreativitas itu akan memunculkan ide, dan ide itu bisa memunculkan peluang, ya. Oke. Ide yang gagal bisa jadi peluang, ya, bisa jadi ada sesuatu yang gagal menjadi peluang. Ya, contohnya mungkin banyaklah contohnya sebenarnya. Salah satunya adalah makanan brownies. Salah satu merek brownies itu akhirnya dia jadi brownies kukus. Itu adalah produk gagal yang akhirnya sekarang menjadi brand yang cukup terkenal ya, dan banyak pesaingnya. Oke, ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Ya, kita bisa melihat dari pasarnya, potensi pertumbuhan pasarnya seperti apa, biaya yang harus dikeluarkan apakah sangat rasional, dan risiko yang akan dihadapinya. Oke, yang pertama pasar, positif atau negatif. Dalam hal ini adakah peluang atau mungkin ancaman dari sisi pasar. Jenis produknya, produk customize atau produk massal, tergantung ya. Customize sesuai dengan keinginan konsumen, massal kita buat secara standar dan diproduksi banyak. Besar atau ukuran dari pasar menjadi pertimbangan. Sasaran, STP, segmenting, targeting, and positioning, nanti kita belajar di chapter pemasaran ya. Dan bagaimana pengembangan pasar ke depannya, apakah mendapatkan peluang yang bagus untuk berkembang pasar tersebut. Ekonomi dalam hal ini margin cukup. Oke, contohnya ini parkiran gitu. Marginnya berapa sih keuntungannya per sepeda motor, mungkin bisa dikatakanlah cukup tidak ya. Kalau cukup oke, positif, kalau kurang mungkin perlu dikaji ulang. Tahan lama ya, tingkat ekonominya kira-kira bertahan lama tidak nih parkiran. Kalau kita perhitungkan mungkin lama karena masih banyak orang menggunakan sepeda motor
di tempat-tempat umum. Oke. Dan risiko menjadi pertimbangan. Positif atau negatifkah? Risiko kalau positif kita lanjutkan. Persaingan ketat atau tidak? Ya, kalau ketat ya berarti kan negatif. Apakah diteruskan? Ya sebenarnya bisa diteruskan. Menjadi pertimbangan ketat atau tidaknya itu, kalau ketat ya perlu upaya yang lebih besar, effort yang besar untuk kita bersaing ya. Resikonya kalau ketat ya resikonya lebih tinggi pastinya. Sulit atau mudah ditiru, dalam hal ini kemudahan ditiru oleh pesaing atau orang lain. Kita sudah berhasil nih. Kalau kita punya produk atau jasa sulit ditiru karena ada sesuatu yang bisa kita pegang ya, tidak mudah ditiru, nah itu berarti bagus tuh, resikonya semakin kecil kita akan mendapatkan pesaing atau perlawanan dari pendatang-pendatang baru. Oke. Oh, ini checklist potensi peluang suatu ide. Oke lah. Ini tip praktis, carilah ide bisnis dengan sering menghadiri perdagangan dan investasi, ada produk-produk baru. Untuk saat ini sih lebih mudah lagi, ada internet, saudara bisa searching produk-produk yang baru. Apakah produk itu bisa saudara membuat sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan yang ada saat ini. Mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Jadi kita bisa memanfaatkan ada tenaga kerja lokal memiliki keahlian tertentu, apakah bisa kita manfaatkan membuat mendukung usaha baru kita ya, usaha atau gagasan baru kita. Yang ketiga, investigasi material lokal dan sumber daya lain. Jadi ada sumber daya yang ada di tempat kita, apakah bisa kita manfaatkan. Ya, contohnya mungkin produk-produk buangan output tadi, luaran seperti sampah, berkas gergajian, daun-daun kering, itu apakah bisa kita manfaatkan? Sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi sebuah produk baru. Tergantung tingkat kreativitas kita untuk memunculkan sebuah ide usaha baru yang mungkin akan banyak diminati oleh suatu segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir, mengkaji peluang substitusi produk impor. Kita mengkaji nih, ada produk impor yang mungkin biayanya lebih mahal jika kita mengimpor produk tersebut. Apakah kita bisa mensubstitusi, membuat produk yang menggantikan produk impor tersebut, ya, sehingga konsumen yang ada di Indonesia, terutama di tempat kita, tidak melakukan impor, mendapatkan produk dari kita dengan harga yang lebih murah sebagai produk substitut. Oke, ini quotation yang terakhir, Alexander Graham Bell. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Ini menurut Alexander Graham Bell. Quotation ini harapannya bisa memacu kita tetap berusaha mengaktifkan kognitif kita, terus maju dengan ide-ide cemerlang, sehingga kita bisa menjadi salah satu seorang entrepreneur dan berhasil nantinya mendapatkan ide-ide baru dalam perenungan kita, bisa menemukan ide-ide baru apa yang bisa kita buat, gagasan usaha apa yang bisa kita hasilkan nantinya. Oke, saya kira itu materi kali ini, mencari gagasan usaha dan menyesuaikan karakter, matching karakter dengan jenis usaha yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.